Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita dari Imam Al-Fattah, seorang pemuda yang mengalami perubahan hidup setelah bertemu dengan Kalong Wewe yang bernama Sekar Kencana. Kehidupannya tidak lagi sama seperti pemuda kebanyakan. Ditemani dengan 3 saudara sedarah dari keturunan ratusan tahun, dan serunya kisah persahabatan serta cinta yang kadang bikin iris ya. Seperti apa kelanjutan cerita Imam Al-Fattah? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah kedua jin penjaga kembali, kehidupan saya terasa jauh lebih lengkap. Saya sempat meminta Sekar untuk segera mengembalikan ingatan ketiga saudara saya, yaitu Rido, Suluh, dan Bimo. Awalnya Sekar keberatan karena suatu alasan, tapi akhirnya dia menyanggupi dengan satu syarat, yaitu hanya satu orang saudara yang bisa ia kembalikan ingatannya dalam kurun waktu 1 purnama. Saya merasa heran mengapa Sekar butuh waktu selama itu hanya untuk melakukan hal yang saya pikir sepele. Tapi Bayu Barata sempat menjelaskan bahwa Sekar akan banyak menghabiskan tenaga dalam untuk mengembalikan ilmu milik Kisuta, yaitu Ajian Puter Angin. Ajian tersebut diciptakan sendiri oleh kakek moyang kami. Fungsinya untuk menghilangkan ingatan lawan atau mengembalikan ingatan kawan. Pada tingkatan yang paling tinggi, Ajian Puter Angin bisa membuat otak lawan meledak tanpa menghancurkan kepala. Atau jika lawannya beruntung, hanya menjadi gila seumur hidup tanpa bisa disembuhkan. Kekuatan ajian ini juga bisa digunakan dari jarak jauh jika memang diperlukan. Jika ajian puter angin digunakan untuk mengembalikan ingatan yang hilang seperti yang kami alami, akan cukup sulit bagi Sekar karena harus menghabiskan lebih dari separuh tenaga dalam untuk mengumpulkan ingatan-ingatan yang hilang, kembali terangkai beruntun menjadi satu dalam benak, menurut Bayu Barata. Akan tetapi, jika yang membalikkan ajian puter angin adalah Kisuta sendiri yang merupakan pencipta ajian unik tersebut, maka tidak perlu menunggu 1 purnama untuk membuat Rido, Suluh, dan Bimo kembali ingat akan semua kenangan dan kemampuan mereka. Saya langsung teringat saat Sekar mendadak terkulai lemah begitu semua ingatan saya dikembalikannya seminggu yang lalu. Mengingat hal tersebut, saya akhirnya tidak terlalu memaksakan Sekar untuk membalikan ajian puter angin ke saudara yang lainnya. Biarlah Sekar sendiri yang menentukan kapan ia siap untuk melakukannya. Saya tak berharap banyak kakek moyang kami akan membantu, karena rasanya segan untuk meminta tolong kepada beliau. Ujian nasional saya berjalan lancar. 4 hari yang menjadi penentu dari proses belajar kami selama 3 tahun sudah saya lewati. Rasanya memang kurang adil. Perjuangan kami dalam belajar di kurun waktu cukup lama tersebut harus mencapai batasan nilai tertentu agar bisa lulus. Padahal kan kondisi tiap orang pasti berbeda. Gimana kalau pas UN ada yang baru putus terus galau dan gak konsen buat jawab? Gimana kalau selama UN yang 4 hari itu ada yang sakit? Memang sih ada UN susulan bagi yang sakit keras, tapi tetap saja kurang adil menurut saya pribadi yang merasakan betapa susahnya menjawab soal UN. Tapi saya yakin akan ada kebijakan lain dari pemerintah terkait masalah ini nantinya. Saat ujian nasional, saya ternyata satu ruangan dengan Vini yang duduk paling depan, persis di hadapan salah satu meja pengawas. Sementara saya mendapatkan sedikit keberuntungan, mendapat tempat duduk paling belakang. Lumayan, bisa cari-cari contekan. Oh iya, sepulangnya kami dari liburan di cottage, Rio sempat mengirimkan screenshot status FB Vini. Dia memposting foto kami semua yang diambil Rio sesaat sebelum kami pulang. Di foto itu, wajah saya diganti dengan gambar animasi jeruk hasil editan dan di bawah fotonya ada tulisan, "Berhenti berharap, semoga bisa melupakanmu." Saya hanya tersenyum melihat Vini yang memutuskan untuk move on. Di masa menunggu pengumuman hasil 2 minggu di depan, saya menyempatkan diri membuka beberapa situs kampus-kampus ternama. Saya lebih mengutamakan jarak terdekat, mengingat kondisi Ibu dan Ayu yang hanya berdua di rumah jika saya kuliah nanti. Saat saya sibuk membuka beberapa situs universitas dengan laptop dan modem dalam kamar, Ibu perlahan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saya dari luar. "Kenapa, Bu?"
Tanya saya yang masih memakai boxer karena AC di kamar kurang dingin. Mungkin freonnya hampir habis. Ada orang nganter paket buat kamu tuh. Kalau mau keluar, pakai celana dulu. Jangan begitu, malu. Jawab ibu sambil melirik ke arah boxer saya. Siap bosku. Oh ya bu, nanti minta nomor telepon Bang Madun ya. AC di kamar abang, freonnya mau habis kayaknya. Kata saya yang sempat cengengesan mendengar nasihatnya. Ibu mengangguk, lalu kembali ke ruang tengah melanjutkan tontonan DVD film Koreanya. Saya yang segera memakai celana pendek untuk sejenak berpikir soal ucapan ibu tadi. Paket apaan ya? Tanya saya pada diri sendiri. Di teras, terlihat seorang laki-laki yang berusia sekitar 40 tahunan dengan seragam oranye, sedang berdiri sambil membawa sebuah bungkusan. Mas Imam? Tanya laki-laki tersebut, yang langsung saya jawab iya. Ini ada paket untuk Mas Imam, tolong ditandatangani berkas penerimaannya mas. Ucap laki-laki tersebut sambil menyodorkan sebuah kertas dan pulpen. Saya segera ke meja bundar yang ada di teras, lalu menandatangani berkas yang ia tunjukkan. Terima kasih pak, kata saya dengan tersenyum ke arahnya. Setelah petugas tersebut pergi untuk melanjutkan tugasnya, saya langsung membawa masuk paket yang terasa cukup ringan beratnya. Paket dari siapa bang? Tanya ibu sedikit kepo. Nggak tahu bu, ucap saya sambil terus melangkah menuju kamar. Saya duduk di pinggir tempat tidur, lalu mulai merobek sampul kertas yang membungkus paket tersebut. Kedua mata saya sempat membesar begitu melihat isi dalam paket yang ternyata adalah sebuah benda yang lama tak pernah saya lihat. Sweater hitam kumal yang dulu sempat saya berikan kepada Anggi sebagai saksi cinta kami berdua, kini sudah kembali berada di kedua tangan saya. Luar biasanya, perasaan saya terasa kembali remuk menggenggam sweater kesayangan itu, lalu membenamkan wajah saya di dalamnya. Bau khas badan saya yang Anggi suka masih tercium jelas di semua bagian sweater hitam itu. Kenapa kedua mata ini mulai perih ya? Saya bergegas bangkit dan menggantungkan sweater favorit saya itu ke gantungan baju di belakang pintu. Niat saya tidak lain untuk melenyapkan semua rasa remuk dan perih di kedua mata. Tiba-tiba, sebuah amplop berwarna kuning jatuh dari dalam sweater hitam. Saya langsung memungutnya dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Secari kertas berisi tulisan tangan Anggi mulai saya baca. Dear mantan, aku kembalikan benda yang seharusnya menjadi kepunyaanku. Benda yang seharusnya menjadi salah satu mahar yang kau janjikan saat jodoh kita telah sampai. Sayangnya kita berdua sama-sama tergoyahkan ego yang sengaja menjauhkan jodoh itu. Lucu ya, aku kok nangis pas nulis kalimat di atas. Aku gak nyangka kita yang dahulu dekat seperti siang dengan mataharinya bisa sejauh ini. Aku lupa jika matahari pasti akan terganti bulan dan siang akan bertukar tempat dengan malam yang saling mencinta pasti akan terpisah. Mantanku, maafkan aku yang harus tuntaskan kisah seumur jagung kita. Aku yang bersalah karena terlalu mencintaimu hingga aku harus bersusah-susah karenanya. Aku sendiri yang memutuskanmu karena tahu kau akan meminta hal itu tanpa menyebut langsung kepadaku. Maafkan Anggimu yang selalu manja, ngerepotin, emosional, bawel, cemburuan, posesif. Pokoknya akulah yang seperti itu. Aku janji gak akan lagi membuatmu merasakan 6 sifat dari sekian puluh sifat jelekku. Belajarlah untuk move on dariku. Seperti saat aku menulis surat ini. Sudah beberapa detik yang lalu memutuskan untuk move on dari kamu. Kita masih muda, jalan kita masih terbentang panjang. Jikalau jodoh memaksa kita bertemu, maka pasti terjadilah pertemuan itu. Sekali lagi, maafkan Anggi Angelita Hapsaria, Imam Al-Fatah. Astaga, membaca surat ini membuat mata saya berair. Kenapa hati saya terasa terinjak-injak? Apa sesakit ini rasanya kehilangan seseorang yang kita cintai? Apa sesulit ini rasanya menerima kenyataan pahit? Jika memang iya, maka yang harus disalahkan adalah tingginya ego. Luar biasa sekali hasil yang saya dapat akibat termakan ego sendiri. Saya lipat kembali surat dari Anggi, lalu memasukkannya ke dalam amplop kuning. Warna amplop itu seperti sengaja menyiratkan sebuah kematian dari rasa yang gadis tersebut miliki. Saya seka 2 tetes air mata yang tadi mengalir. Hanya 2 tetes, tidak lebih. Tapi entahlah, mungkin lebih dari 2. Tidak sempat saya menghitungnya. Sejenak saya meratapi nasib cinta yang berujung pada kematian rasa, hingga saya sadar bahwa ini mungkin jalan terbaik bagi saya dan Anggi. Benar ucapannya, kami berdua masih sangat muda untuk terus meratap.
hati saya harus sekuat hati ibu yang tidak sampai menangis histeris selama berhari-hari karena ditinggal ayah untuk selamanya. Saya cuma ditinggal cewek yang belum tentu menjadi jodoh di masa depan. Tidak pantas rasanya seorang laki-laki menangisi kisah cintanya yang silam. Anggap saja bercinta itu seperti bertaruh. Jika saya beruntung, maka jodoh yang menjadi hadiahnya. Jika sial, maka putuslah yang menjadi pukulan telak bagi yang kalah. Seperti posisi saya dan Anggi saat ini. Kami berdua kalah. Saya simpan amplop kuning berisi surat terakhir Anggi di dalam box bekas sepatu Converse biru pemberiannya dulu. Saya sengaja meletakkan box yang sudah saya modifikasi di atas meja belajar. Banyak barang-barang kecil yang saya masukkan di sana supaya tidak tercecer saja. Sejenak, saya mengambil HP dan membuka folder yang saya berikan nama Anggi. Di sana sengaja saya masukkan hampir semua foto kami semasa masih mesra-mesranya. Sempat saya perhatikan satu foto kami berdua untuk sesaat. Menatap foto itu hanya membuat beban gua semakin berat. Segera saya tutup folder itu dan mengeluarkan kartu memorinya. Lalu saya letakkan kartu memori itu ke dalam box bekas sepatu bersama benda usang yang lainnya. Anggi sudah memutuskan untuk move on. Jadi gua pun harus melakukan hal yang sama agar bisa lebih cepat melupakannya. Ucap saya ke diri sendiri yang langsung disetujui oleh otak, tapi ditolak mentah-mentah saat bertanya pada hati. Alhamdulillah, saya lulus UN dengan semua nilai di atas rata-rata. Ibu dan Ayu gembira sekali mendengar berita kelulusan saya saat saya mengabarkan mereka lewat HP. Bahkan ibu bilang akan mengadakan acara selamatan untuk keberhasilan saya. Saya mencoba mengikuti SNMPTN online yang baru tahun ini diselenggarakan pemerintah. Universitas yang menjadi pilihan saya adalah UI dan UIN Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Sayangnya nasib baik belum berpihak kepada saya. Akhirnya saya memutuskan kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Jadwal kuliah sengaja saya pilih malam hari karena saya juga sudah mulai bekerja sebagai tenaga honorer di kementerian yang sama dengan almarhum ayah. Saat datang ke sana untuk pertama kalinya, saya dijemput oleh Pak Rudi, orang yang membonceng ayah sebelum meninggal. Semua staf hingga kepala kantornya menyambut dengan ramah. Rupanya, kinerja dan budi pekerti ayah sangat membuat mereka kagum. Ini menjadi salah satu tugas saya sebagai penerus almarhum ayah. Sikap dan perilaku harus betul-betul saya jaga. Saya juga sempat meminta izin untuk masuk kerja kembali setelah mengikuti masa ospek yang diselenggarakan oleh kampus. Persis 1 bulan berselang, saya dan Sekar akhirnya menemui Rido di rumahnya yang sudah saya ingat dengan jelas. Awalnya dia bingung melihat kedatangan saya, yang seingatnya belum pernah diberikan alamat. Rido yang masih terheran-heran mengajak saya masuk ke dalam kamarnya yang masih tampak seperti habis terkena badai. Salah satu saudara yang terikat hubungan darah dari masa ratusan tahun lalu itu meninggalkan saya dan Sekar di dalam kamarnya. 4 celana dalam Rido terlihat menyangkut di beberapa tempat. Saya yang melihat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa Sekar tidak menghilangkan kebiasaan buruknya Rido sekalian sih dengan ajian putar angin? Pikir saya dalam hati. Sementara Sekar yang dari tadi melayang di samping saya terlihat melayang di dekat meja belajar Rido yang juga berantakan. Jin penjaga saya yang pertama itu memandangi tiap sudut kamar Rido dengan tatapan seperti tidak suka. Melihat Sekar menatap seperti itu, timbul niat iseng saya untuk menyuruhnya menggunakan kesaktian yang selama ini hanya dikeluarkan dalam pertarungan. Mungkin saja Sekar bisa membereskan kamar Rido yang tampak super berantakan. "Bisa kau bereskan keadaan kamar ini, Sekar?" tanya saya sambil meliriknya. Sekar menatap saya dengan pandangan yang seperti merasa diremehkan. Tanpa sebuah anggukan kepala pertanda setuju akan pertanyaan saya barusan, jin wanita itu perlahan mendarat di lantai kamar Rio. Satu hentakan kaki kanannya yang telanjang ia injakkan di atas lantai. Mendadak sebuah getaran keras terasa di lantai kamar Rido dan langsung terhenti begitu dua sosok jin laki-laki dan wanita yang saya kenal baik muncul di hadapan kami. "Naga Saksana, Nyai Lingga," ucap saya sambil tersenyum ke arah mereka berdua. Jin laki-laki yang berpakaian pendekar berwarna biru itu menyambut senyuman saya dengan mengepalkan kedua tangannya di depan dada. Sementara jin wanita penjaga kedua milik Rido tersenyum nakal ke arah saya sambil memainkan rambutnya yang panjang. Melihat kedatangan kedua jin itu membuat saya paham akan maksud Sekar. "Kenapa kau memanggil kami Sekar Kencana?" tanya Naga Saksana dengan nada suara terdengar sungkan atau mungkin segan. "Kalian lihat,
keadaan kamar anak manusia yang kalian jaga?" tanya Sekar dengan menunjuk tangan kanannya ke arah tempat tidur. Sejenak kedua jin penjaga Rido mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. "Kau mau kami membereskan kamar ini atau menghancurkannya?" tanya Nyai Lingga dengan sedikit ketus. "Bodoh, kalian punya banyak pengikut, perintahkan saja mereka untuk membereskan kamar ini," balas Sekar Kencana dengan nada suara tak kalah keras. Perlahan saya merasakan aura Sekar sedikit menguat. Nyai Lingga yang sepertinya ikut merasakan amarah jin penjaga saya itu langsung tertunduk. "Baiklah, aku akan memerintahkan 4 orang pengikutku sekarang juga," jawab jin wanita jelmaan buaya putih masih dengan pandangan tertunduk. "Jangan sekarang, nanti saja selepas aku membalikkan ajian puter angin ke anak yang kalian jaga. Dan ingat, jangan sampai satupun pengikutmu yang menampakkan diri ke manusia yang ada di rumah ini, selain ke anak yang kalian jaga itu," cegah Sekar yang sudah mulai meredakan emosinya. Kedua pasang mata naga saksana dan Nyai Lingga mendadak membesar setelah Sekar menyebut nama ajian tersebut. "Kau menguasai ajian terlarang itu, Sekar Kencana?" tanya naga saksana dengan pandangan tak percaya. "Benar, apa salah satu dari kalian mau mencobanya?" jawab Sekar disusul oleh pertanyaannya yang cukup membuat kedua jin penjaga Rido saling pandang karena takut. "Tidak, tentu saja tidak. Aku masih sayang isi kepalaku," jawab Nyai Lingga dengan wajah sedikit berubah pucat. Saya yang mendengar ancaman Sekar barusan hanya tertawa dalam hati. Bisa-bisanya jin penjaga gua itu ngebully jin penjaga Rido. Sesaat Sekar juga terlihat tersenyum mendengar jawaban jin berpenampilan paling seronok di antara jin yang pernah saya temui. "Lu kenapa ketawa sendiri, Mam? Stres lu ya?" tanya Rido yang tiba-tiba kembali ke dalam kamarnya. Kagak lah, gua kagak stres kayak lu. Oh iya, gua kesini mau menceritakan sesuatu yang akan membuka tabir yang menutupi ingatan kita selama ini," jawab saya dengan nada serius. Rido yang duduk di bangku belajarnya sempat memegang tengkuk lehernya yang mungkin merasa merinding karena Sekar berada di sampingnya. Sementara naga saksana dan Nyai Lingga masih berdiri berdekatan sambil memperhatikan anak yang mereka jaga, yaitu Rido. Tanpa banyak bicara lagi, saya langsung menceritakan semua yang selama ini menjadi penyebab hilangnya ingatan kami berempat. Sekar yang ikut mendengarkan untuk sesaat berubah masam begitu saya menyebut namanya yang menjadi pelaku di balik semuanya. "Lu serius soal ini, Mam?" tanya Rido dengan wajah tak percaya, yang langsung saya jawab dengan anggukan kepala. "Suruh saudaramu untuk bersiap, Kang Mas. Sebentar lagi senja, kekuatanku akan lebih terkuras banyak jika ajian puter angin digunakan pada malam hari," bisik Sekar yang membuat saya sedikit terkejut. "Daripada nanya mulu, mendingan sekarang lu duduk bersila dan bersiap diri, Do. Jin penjaga gua akan mengembalikan ingatan lu sekarang," ucap saya ke Rido yang masih terlihat ragu. Untuk beberapa saat, salah satu saudara saya itu terdiam seperti menimbang-nimbang saran saya. Namun dengan sebuah anggukan kepala pertanda setuju, Rido akhirnya duduk bersila. "Berdirilah di sudut kamar, Kang Mas. Aku tidak mau kau terkena hawa dari ajian puter angin," pinta Sekar. Saya mengangguk dan mulai berjalan ke arah sudut kamar Rido. Sementara kedua jin penjaga saudara saya itu terlihat melakukan satu lompatan ke belakang. Sepertinya mereka juga tidak mau terkena efek dari ajian ciptaan Kisuta. Rido yang sudah bersila menutup kedua matanya, sementara Sekar nampak mulai menempelkan jari telunjuk tangan kanannya tepat di kening Rido. Tubuh Rido terlihat bergetar sesaat lalu terangkat beberapa jengkal dari atas lantai. Saya sempat melihat Nyai Lingga merapatkan tubuhnya ke naga saksana. Kepulan asap hitam tipis terlihat mulai keluar dari pori-pori kepala Rido dan menguap tercampur dengan udara. Satu tusukan jari telunjuk Sekar nampak menusuk ke tengah kening Rido dan membuat pemuda itu terjungkal ke belakang hingga menabrak dinding kamarnya. Nyai Lingga sempat bergerak ingin membantu anak yang ia jaga, namun langsung dicegah oleh naga saksana. "Aduh, badan gua sakit semua, Mam," ucap Rido yang sudah kembali terduduk. Saya yang melihat Sekar terkulai lemah akibat membalikkan ajian puter angin kembali menangkap tubuhnya yang ramping. Ajian itu benar-benar menguras tenaga dalam Sekar. Segera saya dudukkan jin penjaga saya itu dan memberikannya tenaga dalam. Perlahan tubuh Sekar kembali pulih setelah mendapatkan tambahan tenaga dari saya. Rido yang melihat kami semua langsung berdiri dan setengah berteriak menyebut nama kedua jin penjaganya. Alhamdulillah, ingatan Rido sudah kembali seperti sedia kala. Beberapa saat saya tertegun melihat Rido yang sampai menitikkan air mata begitu memeluk dua jin penjaganya satu persatu.
Nyai Lingga bahkan sampai menangis terseduh-seduh karena terbawa emosi. Kau tahu Kang Mas, menerima kasih sayang tulus dari seorang manusia yang menganggap kami lebih dari sekedar jin penjaga adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Kami bahkan siap mengorbankan nyawa demi kalian, ucap Sekar yang juga menatap ke arah Ridho dan kedua jin penjaganya. Tidak akan ada lagi pengorbanan Sekar, cukup Ki Sabdo sebagai yang terakhir, jawab saya, teringat akan sosok jin penjaga gerbang utara yang rela mengorbankan dirinya demi melenyapkan Raja Siluman. Ridho yang masih sedikit menangis menghampiri kami berdua yang masih terduduk di depan tempat tidurnya. Terima kasih sudah berkenan mengembalikan ingatanku Sekar. Tak kusangka akan sebegitu terharunya diriku melihat dan menyadari kehidupan yang dulu hilang telah kembali, ucap Ridho dengan penuh perasaan sambil menatap Sekar dan saya secara bergantian. Tinggal Sulu dan Bimodo, tapi kita harus menunggu satu purnama lagi agar tenaga Sekar kembali pulih 100%, jawab saya atas ucapan Ridho barusan. Ridho nampak tak paham akan maksud perkataan saya. Sekali lagi, saya menerangkan perihal waktu yang dibutuhkan Sekar untuk membalikkan ajian puter angin kembali ke kedua saudara kami yang tersisa. Ridho terlihat menganggukkan kepalanya beberapa kali, mencoba mencermati tiap penjelasan saya. Sebaiknya kita ikuti masa hingga Sekar pulih, Nak Ridho, ucap naga saksana yang melayang menghampiri kami. Ridho dan saya segera keluar dari kamarnya, disusul ketiga jin penjaga kami. Entahlah, sejak Sekar mengeluarkan ajian puter angin, suasana dalam kamar Ridho menjadi panas meski AC menyala dengan suhu rendah. Do, lu nyadar nggak? Nyai Lingga kok bisa ada sama lu ya? Tanya saya sambil memperhatikan kedua jin yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu ke Sekar yang sedang kembali pulih. Ridho terdiam sesaat seperti memikirkan sesuatu. 1 hari sekembalinya gue di kamar, setelah dianggap hilang selama 3 hari, gue sempat bermimpi didatangi 2 makhluk gaib. Yang gue baru ingat ternyata kedua sosok yang muncul adalah Nyai Lingga dan Rampak Tantra, ucap Ridho yang ikut memandang ketiga sosok jin yang ada di hadapan kami. Lu serius? Kok lu gak cerita sama gua doh? Tanya saya seiring gerakan tangan hendak mengambil rokok dalam saku celana, mengeluarkannya sebatang dan langsung menyalakannya. Ingatan gua kan belum kembali kayak sekarang bre. Gimana sih lu? Yang ada habis mimpi seram, besoknya gua langsung meriang mam, jawab Ridho sambil mendorong lengan saya ke samping. Oh iya, sorry gua lupa bre. Terus di mimpi lu, Nyai Lingga dan Rampak Tantra melakukan sesuatu atau bilang sesuatu gitu? Tanya saya lagi yang masih penasaran. Seingat gua, jin penjaganya Bimo memerintahkan Nyai Lingga untuk menjaga gua karena naga saksana sedang bertapa di suatu tempat. Kalau nggak salah, kayak gitu sih bre. Mendengar ucapan Ridho, saya teringat akan Ki Sabdo yang dulu memerintahkan Bayu Barata untuk menjaga saya semasa Sekar pergi meningkatkan ilmunya. Berarti Rampak Tantra sekarang sudah kembali menjaga Bimo. Selepas membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Rampak, jin penjaganya Bimo itu sempat melesat meninggalkan pertarungan melawan Raja Siluman. Gua heran mam, lu bilang tadi Ki Suta terpaksa menghilangkan ingatan kita dan orang-orang terdekat yang mengetahui keberadaannya dan makhluk gaib yang lain untuk melindungi kita. Tapi kenapa sekarang ingatan kita malah dikembalikan lagi? Apa mungkin ada ancaman baru dari makhluk sejenis Raja Siluman? Tanya Ridho yang saya tanggapi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ucapan Ridho barusan memang benar adanya. Saya kembali menghisap rokok yang ada di sela jari telunjuk dan jempol. Nanti deh, coba gua tanya ke Sekar. Feeling gua sih kayaknya bakal ada ancaman baru deh. Soalnya Sekar sekilas seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Mungkin belum saatnya kali buat kita tahu alasan dikembalikannya ingatan kita bre, jawab saya meski hati masih diselimuti tanda tanya besar. Oh iya, lu mau kuliah di mana bre? Kalau gua sih di Trisakti. Minggu depan baru ikutan ospek, tanya Ridho mengalihkan pembicaraan. Gua di Pondok Labu bre, yang deket aja dari rumah, sama dari gawean gua nanti, jawab saya menerangkan. Lu kuliah sambil gawe di mana? Tanya Ridho sedikit terkejut. Jadi tenaga honorer di tempat almarhum bokap gua, makanya gua ambil kuliah malam. Ospek gua mulai Senin besok nih, balas saya yang diiringi anggukan kepala Ridho. Sejenak kami berdua terdiam melihat ketiga jin penjaga kami itu melayang mendekat. Darah saya sempat berdesir ketika tanpa sengaja melirik ke arah payudara Nyai Lingga yang sempat tersingkap karena tersapu angin saat melayang. Kang Mas, ada berita cukup menggembirakan dari kakek moyang kalian. Saat kami bertiga bercakap-cakap, Ki Suta membisikkan dalam batinku,
bahwa ia sendiri yang akan membalikan ajian putar angin ke kedua saudara kalian yang tersisa? Ucap Sekar yang sempat menatap tajam Nyai Lingga untuk sesaat. Saya dan Rido saling tukar pandang mendengar ucapan Sekar barusan. Kabar yang disampaikan jin penjaga saya itu memang kabar baik yang kami terima, terutama bagi saya yang selalu merasa kasihan jika melihat keadaan Sekar tiap kali ia membalik ajian putar angin. Kapan kira-kira kakek moyang kami akan melakukan hal tersebut, Sekar? Tanya saya dengan pandangan penuh harap. Sekar terdiam sesaat, lalu memejamkan kedua matanya. Sepertinya jin penjaga saya itu sedang menanyakan langsung kepada Kisuta. Saya memandang Rido yang sama-sama terlihat kagum akan kemampuan Sekar. Tak beberapa lama, Sekar kembali membuka matanya diiringi sebuah senyuman yang menandakan sebuah kabar baik telah ia terima sekali lagi dari kakek moyang kami. Menurut Kisuta, beliau akan mengembalikan ingatan kedua saudara kalian kurang dari 1 purnama. Saat ini, beliau sedang menemui para penguasa Merapi, penguasa Kerajaan Laut Selatan, dan penguasa Kerajaan Laut Utara, guna mengungkapkan terima kasih secara langsung pada ketiga penguasa tersebut, Kang Mas. Jawab Sekar yang membuatku dan Rido langsung menepukkan kedua telapak tangan. Artinya, sebentar lagi kita akan berkumpul kembali bersama Bimo dan Suluh. Gua kangen banget sama Suluh soalnya, bre, ucap Rido kegirangan. Saya yang mendengar kalimatnya barusan sedikit terkejut dibuatnya. Ada sedikit nada aneh di suara Rido yang menyebut Suluh. Apa jangan-jangan? Nanti aja lah gua tanyanya. Iya, satu lagi Sekar. Apakah ada suatu ancaman lain yang akan kami berempat hadapi? Mengingat kau mengembalikan ingatan kami semua. Tanya saya yang memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung apa yang sudah saya dan Rido perbincangkan tadi. Sekar terlihat terkejut. Saya tahu meski jin penjaga saya itu sangat berusaha untuk menutupi. Saya kenal betul gelagat Sekar jika sedang atau hendak menyembunyikan sesuatu. Maaf Kang Mas, untuk pertanyaanmu yang terakhir, aku tidak berhak menjawabnya. Biarkan kakek moyang kalian yang akan menjelaskan jika waktunya telah tiba. Jawab Sekar dengan melemparkan pandangannya ke arah Naga Saksana dan Nyai Lingga. Saya mengangguk faham mendengar Sekar yang masih belum mau membuka tabir di balik kembalinya ingatan kami semua. Maaf Sekar, jika boleh kami tahu, apakah ajian putar angin mengembalikan kekuatan kami seperti semula? Tanya Rido. Sekar tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya yang berhias mahkota kecil. Ajian itu diciptakan khusus menyerang maupun menyelamatkan isi kepala dan juga benaknya. Jadi sama sekali tidak berpengaruh dengan kesaktian kalian maupun senjata sakti milik kalian semua. Jika kau tidak percaya, lihat sendiri lenganmu. Rasakan apakah cambuk langit selatan masih berada di sana dengan kekuatan yang sama? Jawab Sekar. Rido segera memegang lengan kanannya dengan kedua mata tertutup. 3 kali bibir Rido bergerak memanggil nama senjata saktinya. Perlahan, sinar keemasan dan ujung kepala cambuk langit selatan muncul keluar dari lengan kanan Rido. Alhamdulillah, cambuk langit selatan masih ada, Mam, ucap Rido sambil tersenyum menoleh ke arah saya. Lalu, saudara saya yang kedua itu mengusap kembali lengannya dan seiring usapannya berakhir, maka lenyaplah pula cahaya keemasan serta ujung cambuk langit selatan miliknya. Lu udah coba keluarin pedang jagat samudra? Tanya Rido yang disusul oleh tatapan ketiga jin penjaga kami. Saya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Gue yakin pedang itu masih bersemayam di bahu. Beberapa kali gue sempat merasakan hawa hangatnya menyebar dari tempat benda itu bersemayam, yaitu di bahu kanan. Jawab saya kepada Rido. Maafkan kami Nak Rido, jika kehadiran kami sudah tidak diperlukan, izinkanlah kami mohon diri, ucap Naga Saksana sambil menundukkan wajahnya. Tunggu sebentar Naga, kita baru saja bertemu. Lagi pula ada hal yang ingin aku tanyakan kepada Nyai Lingga. Mengingatnya tidak lagi menjaga saudaraku Bimo, cegah Rido dengan nada sopan. Jin wanita yang berpenampilan sangat seksi itu menatap wajah Rido dengan raut wajah sedikit berubah masam. Apakah kau tidak suka aku berada di sini, Rido? Tanya Nyai Lingga dengan nada datar. Bukan begitu maksudku Nyai. Aku sangat senang melihat kehadiranmu. Tapi apa yang terjadi sebelumnya hingga kau dan Rampak Tantra muncul dalam mimpiku? Tanya Rido dengan wajah penasaran. Jin berbulu itu mengusirku dari anak yang semula aku jaga, yaitu Bimo. Alasannya sangat sepele, hanya karena tidak suka melihat penampilanku yang memang sudah ratusan tahun seperti ini. Tapi apa boleh buat, untuk melawannya aku tidak akan sanggup, jawab Nyai Lingga setengah merajuk. Sekar dan Naga Saksana yang mendengar penuturan Nyai Lingga terlihat menahan tawanya. Saya juga sebenarnya ingin tertawa keras,
tapi takut Nyai Lingga akan tersinggung. Ternyata masih ada jin yang berakal sehat yang mengusirmu dari anak yang pertama kali ia jaga, ucap Sekar menyindir. Nyai Lingga yang tidak suka mendengar sindiran jin penjaga saya itu hanya melemparkan wajahnya sambil melirik Sekar sedikit tajam. Begini saja Nyai, kita akan tanyakan masalah ini ke Bimo. Jika saudaraku itu merelakanmu untuk menjadi jin penjagaku yang kedua, maka dengan senang hati akan aku terima kehadiranmu. Aku rasa Naga Saksana juga setuju. Iya kan Naga? Kata Rido yang langsung membuat Naga Saksana memerah mukanya. Sebagai mahasiswa baru, saya akan mendapatkan masa ospek. Di kampus saya, istilah ospek diganti menjadi mosba, masa orientasi mahasiswa baru. Meski tidak lagi ada nama ospek, tapi mosba ini pada prinsipnya sama dengan ospek. Semua mahasiswa mendapatkan bekal khusus tentang pengenalan lingkungan kampus, pengenalan semua fakultas beserta prodinya, dan pengenalan dekan dan dosen-dosen. Dari awal mosba, saya sudah menjadi pusat perhatian. Bukan karena penampilan saya yang memakai atribut aneh pada seragam SMA, tapi karena keterlambatan. Oh iya, setelah lulus dari SMA, ibu membelikan saya motor matic baru sebagai hadiah. Pada mulanya saya menolak, tapi terus dipaksa oleh ibu, mengingat saya akan sangat membutuhkan kendaraan untuk kuliah. Ada mobil keluarga peninggalan ayah, namun hanya sesekali saya gunakan. Selebihnya hanya saya panaskan saja di teras. Ada beberapa calon mahasiswa baru yang terlambat seperti saya, karena harus mengantarkan Ayu dahulu ke sekolahnya tadi pagi. Kami dipanggil dan dikumpulkan di tengah lapangan basket oleh beberapa mahasiswa senior yang menjadi panitia mosba. Sekitar 11 orang yang terlambat, termasuk saya di dalamnya. Ada 3 orang perempuan yang juga harus menerima sanksi atas ketidakdisiplinan kami. 4 orang mahasiswa senior, 3 laki-laki dan 1 perempuan terlihat berjalan mengelilingi kami dengan wajah kurang ramah. Saya paham, sebagai mahasiswa senior, mereka pasti berusaha mengintimidasi kami semua. Alasannya untuk memupuk rasa hormat. Dari kartu panitia yang tersemat di saku atas alma mater mereka, saya bisa membaca namanya satu persatu. Senior yang pertama dengan tubuh jangkung dan rambut keriting agak gondrong bernama Jihad. Kedua mahasiswa senior dengan perawakan hampir sama pendek dengan rambut pendek militer tertera nama Restu dan Farid. Sedangkan mahasiswi satu-satunya yang ada di antara mereka bernama Rika, tanpa ditemani Kak Roma. Saya sengaja menggunakan ajian tembus pandang agar dapat melihat nama mereka satu persatu tanpa harus mendekat. Keempat pasang mata mereka menatap tajam ke arah kami satu persatu. Sebagai mahasiswa baru yang menjalani mosba, kami semua diharuskan membuat papan nama dari karton tebal. Di karton yang kami wajib kalungkan di leher, tertera nama jelas kami masing-masing dan sebuah foto yang menampilkan wajah kami secara close up. Kalian sebutkan nama satu persatu di depan dan alasan lengkap kenapa bisa sampai terlambat. Perintah Jihad, senior yang wajahnya paling tidak ramah di antara mereka semua. Satu persatu dari kami mulai maju ke depan, memperkenalkan diri bergantian serta alasan keterlambatan. Dari wajah-wajah mahasiswa baru senasib sependeritaan dengan saya, jelas terlihat wajah-wajah yang pucat karena ketakutan akan hukuman yang akan mereka terima. Saya masih santai tanpa merasa takut sedikit pun. Sekar yang mengikuti saya tampak sedang duduk di atas pohon nangka yang tumbuh di belakang lapangan basket mengamati semua sudut kampus. "Woi, lo maju sekarang! Jangan lihat ke belakang terus!" bentak Jihad disusul tatapan tajam ketiga rekannya. Saya sempat terkejut mendengar bentakan pemuda jangkung tersebut yang ternyata diarahkan ke saya. Dengan mengulum senyuman, saya segera maju ke depan menuruti perintahnya. "Lu lihat apa di belakang, ah?" tanya Jihad dengan nada masih cukup tinggi. "Nggak lihat apa-apa, Kak," jawab saya dengan tenang. "Cepat sebutin nama lu di depan," perintahnya lagi. Saya mengangguk, lalu mulai memutar tubuh menghadap semua mahasiswa baru yang sedang menerima hukuman. Nama Imam Al-Fatah, asal sekolah SMA Depok, alamat Depok, alasan terlambat karena mengantarkan adik berangkat sekolah dulu, ucap saya dengan mantap. Mahasiswi senior yang bernama Rika nampak berjalan mendekat dan tiba-tiba mencolek dagu saya. "So sweet banget sih, seorang kakak yang sayang adik. Emang bapak moyang lu kemana sampai-sampai harus lu yang nganterin? Udah tahu lu lagi ikut mosba. Harusnya dia yang mengorbankan waktu sebelum kerja buat anterin adik lu," ucap Rika yang awalnya bernada rendah namun pada akhir kalimat langsung berubah tinggi. "Tidak bisa, Kak, ayah saya tidak bisa mengantar," jawab saya dengan suara keras sambil mengepalkan kedua tangan
berusaha menurunkan emosi karena perempuan yang saat ini berada di hadapan saya membawa-bawa nama almarhum ayah. "Kenapa nggak bisa? Bapak moyang lu malas?" tanyanya lagi. Kali ini nada suaranya lebih tinggi. Saya terdiam menatap wajah Rika dengan tajam, merasa sambutan mata saya menyiratkan sebuah perlawanan. Mahasiswi itu membalas tatapan mata saya jauh lebih tajam dari sebelumnya. "Imam gak suka bapak moyangnya gue sebut pemalas. Kalau bukan pemalas, harusnya dia mendahulukan kepentingan anak-anaknya dong. Iya nggak?" tanya Rika ke semua rekan-rekan saya. Semua mahasiswa baru menjawab serempak dengan jawaban iya. Saya menatap mereka satu persatu. Saya paham mengapa mereka menjawab iya, karena saat ini mereka sedang berada di bawah tekanan. Sekar yang melihat emosi saya mulai naik, segera melayang turun dan berdiri beberapa meter di dekat kami semua. "Cukup kak, jangan bawa-bawa bokap gua," ucap saya dengan sedikit membentak. Hawa hangat dari bahu kanan saya mulai muncul. Lu udah berani ngebentak senior? Lu pikir bokap lu siapa?" balas Rika yang tak kalah keras suaranya. "Gua anak yatim, bokap gua belum lama meninggal, puas lu," bentak saya yang sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Mahasiswi senior itu mendadak terdiam dengan wajah terkejut. Sementara saya langsung meninggalkannya dan berjalan kembali ke barisan. Jika bukan perempuan yang memancing emosi saya, niscaya saat ini wajahnya pasti sudah gua bikin rujak. "Kendalikan emosimu Kang Mas," bisik Sekar dalam batin saya. Beberapa kali saya mengucap istighfar sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Sesaat Rika menatap saya dengan tatapan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi intimidasi dari tatapannya. "Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalian semua akan menerima konsekuensi atas ketidakdisiplinan kalian hari ini. Kak Restu dan Kak Farid yang akan menjelaskan," kata Jihad dengan nada suara yang sedikit lebih ramah. Beberapa hukuman tambahan kami terima, dari membersihkan sampah yang ada di sekitar lapangan basket hingga meminta data beberapa mahasiswa senior dengan aturan yang laki-laki mencari data senior perempuan dan yang mahasiswa baru perempuan sebaliknya. Beberapa kali pandangan saya sempat bertemu dengan Rika yang sedang mencuri pandang. Kakak senior saya itu selalu menundukkan wajah begitu saya membalas tatapannya. Sebodoh amat lah, dia mau gimana kek, bukan urusan gua. Saya berkenalan dengan mahasiswa baru yang mendapatkan hukuman sama seperti saya. Namanya Steve, yang memiliki tubuh sama tinggi dengan saya, hanya kulitnya sedikit lebih gelap. "Lu bisa sabar banget tadi, Mam?" tanya Steve sambil berjalan beriringan dengan saya memasuki lorong kampus. "Ya, namanya juga senior bre. Tapi kalau misalkan tadi yang mengejek almarhum bokap gua itu senior laki, kayak si Jihad gitu ya, gua nggak tahu dah kelanjutannya kayak apa," jawab saya dengan nada datar. Tuh ada senior cewek pada kumpul. Kita tanya mereka aja yuk," ucap Steve sambil menaikkan dagunya ke arah 3 orang cewek beralma mater hijau yang sedang duduk santai di atas 3 bangku plastik. Saya mengangguk menyetujui ucapan Steve dan mengikutinya yang terlihat bernafsu sekali jalannya. Perlahan saya merasakan aura cukup kuat yang berasal dari salah satu cewek yang duduk di sana. Nampak seorang cewek menatap saya dengan pandangan misterius ke arah kami yang mulai mendekat. Mungkin dia yang memiliki aura kuat tersebut. Di atas ketiga cewek itu nampak sesosok jin dengan penampilan seorang kakek tua bergamis putih, lengkap dengan tongkat putih dan sorban yang berwarna sama. Sekar yang melayang di samping saya terlihat menatap sungkan ke arah sosok kakek tua yang sedang tersenyum. Mahasiswi senior yang sempat menatap saya dengan pandangan menyelidik melirik sesaat ke arah Sekar. Oke, dia punya kekuatan di mata batinnya. Mungkin kekuatan itu ia dapat sejak lahir, atau karena dibuka oleh jin penjaganya yang masih melayang di atas. Mendadak, Sekar melayang pergi ke suatu tempat, lalu disusul sosok jin penjaga salah satu dari ketiga gadis yang sedang duduk. Sepertinya mereka akan saling berkenalan, karena bukan aura hitam yang keluar dari sosok kakek tua itu. "Maaf, kakak-kakak cantik, kita boleh minta nama dan tanda tangannya nggak?" tanya Steve sambil menyodorkan sebuah buku dan tersenyum manis. Ketiga cewek yang tadinya sempat menghiraukan Steve beberapa saat lalu mendadak menoleh ke arah saya yang masih berada di belakang sahabat saya yang baru itu. Kamu yang di belakang, coba maju deh," pinta salah seorang mahasiswi senior yang berkacamata dan berambut sebahu. Saya langsung maju ke depan menuruti permintaannya. Untuk sejenak kedua cewek senior kami itu berbisik-bisik. Namun mahasiswi yang memancarkan aura cukup kuat hanya menatap saya dari bawah sampai ke atas. "Duh, gak perlu segitunya dong mandang mahasiswa baru, Ray," goda salah satu temannya. Gadis yang dipanggil dengan nama Ray itu tersipu untuk sesaat, lalu berdiri dan melangkah menghampiri saya. "Sini,
pintanya sambil mengulurkan tangannya. Apaan kak? Tanya saya yang tidak mengerti maksudnya. Kalian mau minta nama sama tanda tangan kami kan? Tanyanya lagi. Saya yang baru paham langsung tertawa terkekeh, lalu menyodorkan buku yang saya pegang ke arah Ray. Steve sempat mencolek bahu saya dari belakang dan menyodorkan bukunya. Saya lupa Steve juga mendapatkan tugas yang sama. Lalu saya ambil buku Steve dan menyerahkannya kepada Ray. Ray, bukannya kita bebas menyuruh mereka ya sebelum mendapatkan tanda tangan kita? Tanya gadis berkacamata yang sudah memegang buku milik saya. Udah, tanda tanganin aja. Mereka ini lagi jalanin hukuman. Jangan malah kita bikin ribet. Kasian tau Ras. Kita kan sama-sama ngerasain gimana ribetnya masa-masa kayak gini. Jawab Ray yang disusul oleh bisikan kedua temannya. Saya tersenyum mendengar pembelaan gadis cantik berambut sepunggung itu. Akhirnya ada satu juga senior yang baik di kampus ini. Nih, udah kita tanda tanganin. Namaku Rainita, anak hukum, kata Ray sambil mengulurkan tangannya. Namanya Imam Al-Fatah, Ray. Di papan nama kan kelihatan tuh. Goda temannya Ray lagi. Gadis bernama Rainita sempat menoleh dan menatap tajam ke kedua orang temannya yang masih duduk di belakang. Makasih tanda tangannya kak, jawab saya sambil menjabat tangan Rainita yang disusul anggukan kepalanya. Sejenak saya tertegun, merasakan ada hawa aneh menjalar keluar dari telapak tangan gadis itu. Namun bukan hawa yang mengancam. Air muka Rainita juga tampak berubah. Sepertinya ia merasakan hal yang serupa. Selepas menjalani hukuman, saya bersama Steve berniat bergabung dengan mahasiswa baru yang lain yang sedang menerima materi dari seorang dosen. Tiba-tiba, mahasiswi senior yang bernama Rika memanggil saya dari belakang. Saya segera menghentikan langkah guna memberikan kesempatan pada gadis itu untuk menyusul. Boleh gua ngobrol sebentar? Tanya Rika. Steve yang sama-sama berhenti sempat menatap heran kepada saya. Gua duluan deh, tas lu sini gua bawain bre, ucap Steve yang saya jawab dengan anggukan kepala, lalu pergi meninggalkan kami berdua. Ada apa lagi kak? Tanya saya ke mahasiswi senior yang tadi sempat mengejek almarhum ayah. Rika terdiam sambil menundukkan wajahnya. Sepertinya dia hendak menyampaikan sesuatu terkait apa yang sudah ia lakukan ke saya sebelumnya. Maafin gua ya soal tadi pagi. Gua nggak tahu bokap lu udah gak ada. Gua benar-benar minta maaf banget mam, ucapnya penuh penyesalan. Saya menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya perlahan-lahan. Iya kak, santai aja, gak usah dipikirin. Udah gua maafin kok, jawab saya sambil bersiap melangkahkan kaki hendak meninggalkannya. Gua kasih lu izin datang lebih siang selama mosbah mam, biar lu bisa antar adik lu dulu ke sekolah, kata Rika lagi. Gak usah kak, takutnya ada kecemburuan sosial di antara mahasiswa baru. Lagi pula, gue bisa berangkat jauh lebih pagi kok, ucap saya yang kembali memutar tubuh menghadapnya. Itu urusan gue, lu tenang aja ya, saut Rika sambil tersenyum, lalu meninggalkan saya yang terpaku melihat kepergiannya. Saya segera melanjutkan perjalanan menuju aula kampus, di mana seluruh mahasiswa baru sedang mendapatkan bimbingan dari beberapa dosen. Sempat saya bertanya di mana letak aula yang sedang saya cari, ke seorang staf yang kebetulan berpapasan dengan saya. Di dalam aula, bahu saya sempat ditepuk Steve yang ternyata duduk persis di pintu masuk. Kebetulan ada kursi kosong di sebelahnya. Ngomong apa tadi senior jutek mam? Tanya Steve. Minta maaf bre, dia nggak tahu kalau bokap gua baru meninggal, jawab saya sambil memasukkan buku ke dalam tas yang sempat dibawakan Steve. Lihat tuh, senior cakep yang tadi belain kita, kata Steve sambil menunjuk tangannya ke arah sudut kanan aula. Di arah yang ditunjuk Steve, berdiri seorang gadis cantik dengan seorang pemuda yang sepertinya sama-sama senior kami. Dari wajah Rainita, tampak ada kilatan rasa tak suka ke pemuda yang berdiri sedikit merapat ke badannya. Mendadak, Rainita menangkap basah saya yang sedang mencuri pandang ke arahnya. Gadis itu terlihat mengulum senyum manisnya, lalu mulai berjalan ke arah saya dan Steve. Hei, pada ngeliatin aku ya? Tegur Ray yang langsung duduk di kursi kosong persis di sebelah saya. Sejenak pandangan saya melirik ke arah pemuda yang tadi berdiri bersama Ray. Tatapan tajam yang menyiratkan rasa tidak sukanya tertuju ke arah kami, persisnya ke arah saya. Dia Reno, ketua himpunan mahasiswa Fakultas Kedokteran, ucap Ray sambil melirik pemuda bernama Reno dengan sedikit jutek. Kalian lagi marahan kak? Tanya saya yang merasa tidak enak menerima pandangan penuh intimidasi dari Reno. Enak aja, aku gak pernah pacaran sama dia mam. Marahan dari mana coba?
Jawab Ray dengan nada suara sedikit tinggi, mungkin terdengar oleh Reno yang sedang berjalan menghampiri kami. Dua buah tangan Reno menepuk bahu saya yang masih duduk menghadap depan, sementara posisinya berdiri di belakang saya persis. Jangan coba-coba cari musuh anak baru. Ray itu cewek gua. Jauhi Ray kalau lu mau kuliah aman di sini, bisik Reno yang terdengar lirih di telinga kiri saya. Rainata yang melihat hal itu segera bangkit dan menarik tangan Reno lalu mengajaknya keluar dari aula. Hati-hati bre, dia salah satu orang kuat di sini, ucap Steve yang disusul dengan pandangan heran saya karena terkejut mengetahui teman baru saya itu mengenal Reno. Oke, sampai di sini dulu cerita Imam Al-Fattah dari Juragan Pengki. Makin kesini mulai makin menarik ya, mulai masuk ke permasalahan gaib lagi nih. Kita simak lanjutannya besok sore. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.